Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mepresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu materi tentang probabilitas dengan anggota yang pertama Ninda Pravitasari dengan nomor NIM 20522140. Yang kedua Devi Lestari dengan nomor NIM 2052214047. Yang ketiga Al-Kausar Fatimah Zahra dengan nomor NIM 2052211052. Yang keempat Novita Eka Lestari dengan nomor NIM 2052211058. Dan yang terakhir Bintang Ayatollah Ardan dengan nomor NIM 205221060. A. Pengertian probabilitas. Lin 2002 mendefinisikan probabilitas sebagai berikut. Probabilitas adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event akan terjadi di masa yang mendatang. Probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase. 3 hal penting dalam probabilitas yaitu: yang pertama, percobaan atau eksperimen adalah pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit 2 peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Yang kedua adalah hasil atau outcome, adalah suatu hasil dari sebuah percobaan. Yang ketiga adalah peristiwa atau event, adalah kumpulan dari satu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan. Lalu, bagaimana cara menyatakan probabilitas? Probabilitas dinyatakan dalam bentuk pecahan antara 0 sampai 1. Probabilitas 0 menunjukkan peristiwa yang tidak mungkin terjadi, sedangkan probabilitas 1 menunjukkan peristiwa yang terjadi. Contoh dari probabilitas 0 adalah seluruh tanaman dan ternak di Indonesia mati. Seorang anak balita melahirkan bayi. Yang kedua adalah contoh probabilitas 1 adalah semua harga barang dan jasa pasti berubah. Semua manusia pasti akan mati. Selanjutnya adalah pendekatan probabilitas. Pendekatan probabilitas dibagi menjadi 3, yaitu A. Pendekatan klasik. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa sebuah peristiwa mempunyai kesempatan untuk terjadi yang sama besar atau sering disebut dengan equally likely. Dengan rumus, probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah kemungkinan hasil atau peristiwa dibagi dengan jumlah total kemungkinan atau hasil. Pada suatu percobaan di mana hanya ada satu peristiwa yang terjadi, sehingga peristiwa lain tidak dapat terjadi pada satu percobaan dengan waktu yang sama, dikenal dengan peristiwa yang saling lepas atau mutually exclusive. Pada suatu percobaan yang mempunyai lebih dari satu dan semua hasil mempunyai probabilitas sama serta hanya satu peristiwa terjadi, maka peristiwa ini dikenal dengan lengkap terbatas kolektif atau sering disebut dengan kolektif exhaustive. B. Pendekatan relatif. Besar probabilitas suatu peristiwa dianggap tidak sama, tetapi tergantung pada berapa banyak suatu peristiwa terjadi dari keseluruhan percobaan. Contoh, dalam 12 bulan, 10 bulan terjadi inflasi dan 2 bulan terjadi deflasi. Maka probabilitas inflasi sama dengan 10/12 sama dengan 0,83 dan probabilitas deflasi sama dengan 2/12 sama dengan 0,17. C. Pendekatan subjektif. Pendekatan subjektif menentukan besarnya probabilitas suatu peristiwa didasarkan pada penilaian pribadi dan dinyatakan dalam derajat kepercayaan. Contoh pendekatan subjektif. Menurut Presiden Saddam Hussein, Irak pasti menang melawan Amerika. Anda akan mendapatkan nilai minimal B untuk mata kuliah statistika. C. Konsep dasar dan hukum probabilitas. Probabilitas dilambangkan dengan P. Apabila kejadian jual saham dinyatakan dengan huruf A, maka probabilitas jual saham dinyatakan dengan probabilitas A. Sebaliknya, apabila kejadian beli saham adalah B, maka probabilitas beli saham adalah probabilitas B. Hukum dasar probabilitas. A. Hukum penjumlahan.
Hukum ini menghendaki peristiwa saling lepas, yaitu apabila suatu peristiwa terjadi, maka peristiwa lain tidak dapat terjadi pada saat bersamaan. Jika kejadian A dan B saling lepas, hukum penjumlahan menyatakan bahwa probabilitas suatu kejadian atau probabilitas kejadian lain terjadi sama dengan penjumlahan probabilitas masing-masing kejadian. Hukum tersebut dinyatakan sebagai berikut. Probabilitas A atau B sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B. Contoh, probabilitas A sama dengan 0,35, probabilitas B 0,40, dan probabilitas C 0,25. Maka probabilitas A atau C sama dengan 0,35 ditambah 0,25 sama dengan 0,60. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Novita. Poin B yaitu peristiwa atau kejadian bersama. Kejadian ini tidak sering terjadi di dalam kehidupan kita karena peristiwanya terjadi secara bersamaan. Untuk lebih mempermudah, mari kita lihat melalui diagram Venn. Di sini terdapat dua lingkaran yaitu peristiwa A dan peristiwa D. Diagram ini bersinggungan antara A dan D, peristiwa A dan D, yang mengartikan bahwa kemungkinan kejadiannya sangat kecil hingga kita peroleh rumus peristiwa A atau D sama dengan peristiwa A ditambah peristiwa D. Kemudian kita akan lanjut ke poin C yaitu kejadian saling lepas atau mutually eksklusif. Kejadian ini hanya terjadi apabila hanya satu dari dua atau kesekian peristiwa yang terjadi. Maka dapat kita gambarkan melalui diagram Venn A dan D yang saling terpisah dan saling lepas. Hal ini menunjukkan bahwa diagram lingkaran A tidak memiliki hubungan dengan diagram D, yang berarti bahwa hanya satu peristiwa saja yang dapat terjadi pada waktu itu, yaitu kejadian A saja atau kejadian D saja. Kemudian di hukum perkalian. Hukum perkalian ini menghendaki setiap peristiwanya terjadi secara independen dan tidak saling menghalangi. Apabila peristiwa A terjadi, maka tidak akan menghalangi terjadinya peristiwa B. Maka kejadian A dan B ini disebut saling independen dan kita peroleh rumus peristiwa A dan B sama dengan peristiwa A dikali peristiwa B. Dan perlu kita ingat lagi bahwa jika hukum penjumlahan menghendaki peristiwanya saling lepas, tidak demikian dengan hukum perkalian, karena hukum perkalian menghendaki peristiwanya terjadi secara independen dan tidak saling menghalangi. Presentasi akan dilanjutkan oleh Mbak Devi. Probabilitas bersyarat atau conditional probability. Probabilitas bersyarat adalah probabilitas suatu peristiwa akan terjadi dengan ketentuan peristiwa yang lain telah terjadi. Probabilitas bersyarat dilambangkan dengan P dalam kurung A atau B dalam kurung. Probabilitas peristiwa A dengan syarat peristiwa B telah terjadi. Hukum perkalian untuk probabilitas bersyarat bahwa peristiwa B terjadi dengan mata peristiwa A telah terjadi dinyatakan seberikut. P dalam kurung A dan B sama dengan P dalam kurung A kali P dalam kurung B atau A dalam kurung. Contoh, berapa probabilitas terjualnya saham BCA dalam kurung P dalam kurung D atau A dan probabilitas saham BCA terjual atau P dalam kurung A atau D. Maka hasil yang didapat adalah satu jumlah transaksi jual adalah 120 dan saham BCA yang dijual ada 30. Maka P dalam kurung D atau A sama dengan 30 per 120 sama dengan 0,25. 2. Jumlah transaksi saham BCA ada 70 dan saham BCA terjual ada 30. Maka P dalam kurung A atau D sama dengan 30 per 70 sama dengan 0,43. 3. Dari nilai di atas terlihat bahwa probabilitas P dalam kurung D atau A dan P dalam kurung A atau D bisa berbeda namun juga bisa saja sama. Peristiwa pelengkap atau complementary event. Peristiwa pelengkap menunjukkan bahwa apabila ada dua peristiwa A dan B yang saling melengkapi, sehingga jika peristiwa A telah terjadi, maka peristiwa B pasti terjadi. Maka probabilitas keduanya dapat dirumuskan sebagai berikut. P dalam kurung A tambah P dalam kurung B sama dengan 1 atau P dalam kurung A 1 kurangi P dalam kurung B dalam bentuk diagram Venn dinyatakan sebagai berikut terlihat dalam gambar. Selanjutnya adalah
Diagram pohon probabilitas. Diagram pohon merupakan suatu diagram yang menyerupai pohon, dimulai dari batang kemudian menuju ranting dan daun. Diagram pohon dimaksudkan untuk membantu menggambarkan probabilitas atau probabilitas bersyarat dan probabilitas bersama. Diagram pohon sangat berguna untuk menganalisis keputusan-keputusan bisnis di mana terhadap tahapan-tahapan pekerjaan. Yang kelima, teorema Bayes. Teorema ini dikembangkan oleh Thomas Bayes pada abad ke-18. Bayes yang seorang pendeta bertanya apakah Tuhan ada dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada di bumi. Jadi, bila Tuhan ada, maka ada fakta sebagai ciptaan Tuhan. Apabila fakta dilambangkan dengan huruf P kurung A 1 kurung tutup untuk satu fakta dan P kurung A 2 untuk fakta lain, sedang keberadaan Tuhan dinyatakan dengan P kurung buka B kurung tutup, maka teorema Bayes dinyatakan sebagai berikut. 6 faktorial. Faktorial digunakan untuk mengetahui berapa banyak cara yang mungkin dalam mengatur sesuatu dalam suatu kelompok. Contoh konvensional, apabila kita mempunyai 3 bank yaitu BCA, BLP, dan BNI, ada berapa cara menyusun urutan ketiga bank tersebut? Seluruh kemungkinan urutan ketiga bank adalah: yang pertama, BCA, BLP, BNI, yang kedua, BCA, BNI, BLP, yang ketiga, BLP, BCA, BNI, yang keempat, BLP, BNI, BCA, yang kelima, BNI, BCA, BLP, dan yang terakhir, BNI, BLP, BCA. 7 permutasi. Permutasi digunakan untuk mengetahui sejumlah kemungkinan susunan jika terdapat satu kelompok objek. Pada permutasi ini, kita berkepentingan dengan susunan dari objek. Permutasi dirumuskan sebagai berikut. NPR sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial. Penjelasan. P adalah jumlah permutasi atau cara objek disusun. N, jumlah total objek yang disusun. R, jumlah objek yang digunakan pada saat bersamaan. Jumlah R dapat sama dengan N atau lebih kecil. Tanda seru merupakan tanda dari faktorial. Yang kedelapan, kombinasi. Kombinasi dipergunakan apabila kita tertarik pada beberapa cara sesuatu diambil dari keseluruhan objek tanpa memperhatikan urutannya. Misalkan ada 10 bank dan kita hanya mengambil 3 bank, maka ada beberapa kombinasi bank yang dapat diambil tanpa memperhatikan urutan atau susunannya. Apabila dalam permutasi dibedakan susunan BCA BNI dengan BNI BCA, maka dalam kombinasi tidak dibedakan susunannya, sehingga susunan BCA BNI dianggap sama dengan BNI BCA. Jumlah kombinasi diurutkan sebagai berikut. NCR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N min R faktorial. Contoh soal, ada 5 bank yang mengajukan kredit portofolio ke Bank Indonesia. Sementara itu, Bank Indonesia hanya akan memilih 2 bank saja. Ada beberapa kombinasi bank yang dapat dipilih oleh Bank Indonesia. Penyelesaiannya, 5C2 sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 min 2 faktorial sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial 3 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 2 dikali 1 dikali 3 faktorial sama dengan 5 dikali 2 sama dengan 10. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salahnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.